Shalom, kembali lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk dan dengan hati yang terus bersyukur kepada Tuhan, kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Urapi setiap pribadi kami Tuhan, agar dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kami mau benar-benar mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu dan bersabdalah bagi kami karena kami telah siap. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, serta kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-16, maka di sana diberikan suatu tema untuk kita dapat renungkan bersama-sama dengan tema yang berbunyi janji dan keselamatan. Tema kita sekali lagi berbunyi janji dan keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, tidak sedikit manusia yang masih mencari jalan menuju keselamatan. Banyak cara digunakan agar mereka beroleh keselamatan. Bukan saja keselamatan di dalam dunia ini, tetapi juga keselamatan ketika nanti kita akan ada di sebuah akhirat. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar Klavos dimanapun Anda berada, tak sedikit dari mereka yang terjerumus pada janji-janji kosong tentang keselamatan itu. Nah, surat Ibrani mengingatkan umatnya bahwa firman Allah ini ia berisi kebenaran Allah. Nah, firman-Nya ini sangat tajam melebihi pedang bermata dua. Kebenaran Allah selalu menelanjangi segala perbuatan manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu menyembunyikan dirinya dari kemahatauan Allah itu. Itulah sebabnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan di hadapan Allah kelak nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita tidak perlu merasa takut. Mengapa? Sebab kita memiliki Kristus yang adalah imam besar agung itu. Sebab imam besar agung, dia mewakili manusia berdosa memasuki ruang maha kudus untuk menghadap Allah dengan membawa kurban pengampunan dosa itu. Mengapa Yesus disebut oleh penulis surat Ibrani sebagai imam besar Allah atau sebagai imam besar agung? Karena dia adalah Allah yang maha tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini ditandai oleh keimanannya yang begitu sempurna. Sebagai seorang manusia, dia turut merasakan kelemahan kita. Sebagai seorang manusia, dia juga pernah dicobai dalam segala hal, sama seperti manusia itu. Nah, hanya saja Yesus tidak berbuat dosa, dan ini dicatat oleh kitab surat Ibrani
bahwa Yesus yang boleh memberikan dirinya menjadi sama dengan manusia, tetapi dalam tanda kutip di sana diperkatakan bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Nah, itu sebabnya dia memberikan keberanian kepada manusia untuk menghadap Allah, agar Allah mau mengasihi dan juga Allah mau memberkati seluruh umat kepunyaannya itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klafus yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa apa jaminan keselamatan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya? Kalau kita mau meyakini, kalau kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Sang Imam Agung yang sempurna itu, kita tidak harus mencari kemana, dengan cara apa. Kita tidak perlu mencari di dalam dunia ini keselamatan itu. Kita tidak perlu mencari kedamaian di dalam dunia ini. Mengapa? Karena firman Tuhan mau mengajarkan Bapak Ibu dan saya, firman Tuhan mau mengajarkan saudara-saudari dan saya, bahwa keselamatan itu hanya dapat berasal daripada Tuhan saja. Kedamaian itu hanya dapat berasal daripada Tuhan saja. Mengapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Janji Tuhan itu tidak pernah Tuhan tidak menepati janji-janjinya. Tetapi janji Tuhan itu selalu ditepati oleh Tuhan menurut kasih dan kehendak Tuhan, menurut waktu dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klafus yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah imam besar agung kita. Sebagai perantara, ia membawa Allah kepada manusia dan mewakili manusia di hadapan Allah. Itu sebabnya kita tidak perlu takut datang di hadapan Allah. Karena ketika Allah berjanji, ketika Allah memberikan keselamatannya, ini benar-benar nyata bagi semua anak-anak Tuhan yang mau terus mencari, yang mau terus meminta, bahkan yang mau terus datang dan berserah diri kepada Tuhan. Janji Tuhan dan keselamatan Tuhan selalu menjadi milik dan bagian daripada anak-anak Tuhan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klafos yang diberkati Tuhan, datanglah kepada Tuhan dalam seluruh keberadaan hidupmu. Tuhan yang menjadi Putra Natal itu, dia membawa sebuah kedamaian, dia membawa sebuah keselamatan bagi kehidupanmu dan kehidupanku. Itu adalah janji Tuhan yang tidak pernah dia ingkari. Karena janji Tuhan ya dan amin dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan yang sebagai Putra Natal, dia memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sebagai Putra Natal membawa kedamaian dalam hidup kami, membawa keselamatan dalam hidup kami. Dan kami percaya itu adalah janji Tuhan, ya dan amin dalam hidup kami manusia. Berkati kehidupan kami ya Tuhan. Hari-hari hidup kami Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Dan kami percaya keluar masuk kami pun Tuhan memberkati. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba berdoa bagi seluruh pendengar Klafos dimanapun mereka berada. Dalam sukacita Natal ini Tuhan, Engkau memberkati hari-hari hidup mereka. Engkau memberkati keluar masuk mereka. Engkau memberkati kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan Engkau memberkati. Pakai mereka menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Sehingga mereka tetap percaya bahwa janji Tuhan, keselamatan Tuhan selalu menjadi milik dan bagian mereka. Ketika mereka mau menghidupi firman Tuhan itu, ketika mereka mau datang dan berserah diri kepada Tuhan, maka janji keselamatan Tuhan selalu nyata dalam hidup dan kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan yang terus menyampaikan kabar keselamatan ini, yang terus menyampaikan kabar sukacita kepada semua pendengar-pendengar Klafos dimanapun mereka berada. Tuhan mau pakai semua hamba-hamba Tuhan ini lebih luar biasa, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Semua anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk kesuksesan, kelancaran,
channel Klavos Sukacita ini. Tuhan memberkati semua para kru. Biarlah Tuhan Engkau mau pakai masa muda mereka, Engkau mau pakai hidup mereka untuk menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pakai kami sebagai alat kesaksian-Mu. Pakai kami sebagai sarana-Mu Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami bawa dan taruh di bawah kaki salib Tuhan. Dengan sukacita Natal ini kami bersyukur dan bergembira karena Tuhan menjadi pendamai dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.